Halo, good morning. Hari ini kita di hari Jumat nih ya, kita di Jumat tanggal 14. Jadi NSC lagi bergelora anginnya. Kita nggak bisa mancing ke arah laut dulu selama di pesisir utara, selama baratan ini belum selesai ya. Anginnya masih gede banget. Terus karena gue udah awal tahun belum bikin konten, terus kepikiran mau bikin impression tentang kayak Bella inilah. Karena dari awal gue beli, gue belum pernah bikin impression dan review gimana sih rasanya di atas airnya ya. Dan kebetulan emang kayak ini rencananya akan mau gue lepas ya, karena ada mau gue ganti dengan kayak yang lain raknya gitu. Makanya mumpung ada kesempatan hari ini ya, gue pagi-pagi nih sebelum berangkat ke kantor ya, gue mampir dulu nih. Hari ini kita mau turun di Setu Sawangan. Setu Sawangan ini ke daerah Depok. Ya masuk ke Depok sih ya, bener, deket Golos Sawangan lah pokoknya. Kita coba turun di sini aja, terus nanti kita main-main di sini, coba-coba mancing, siapa tahu dapat gabus atau toman ya, sambil kita nge-review kayaknya. Ayo, cus yuk. Oke, kita sekarang udah di air ya. Kita mau nge-review banyak hal nih ya. Jadi dari stability-nya, speed-nya, maneuverability-nya, sama fitur-fitur yang ada di kayaknya ini sih intinya. Masalah pedalnya juga, dan plus dan minusnya ya. Kalau misalnya kita mulai dari mungkin speed dulu kali ya. Cuma karena ini mataharinya masih agak belum terang, mungkin agak gelap kali ini hasilnya ya. Yuk kita langsung mulai aja deh ya, karena waktu gue nggak panjang nih buat bikin video ini. Oke, let's go. Oke guys, sorry keputus tadi. Jadi kayak ini tuh secara speed tuh cruising itu enak tuh di 5. Dan kalau mau straight ke 5 itu nyari speed 5, 5,2, 5,3, 5,5 itu gampang intinya. Kalau mau 6 lebih ya kalian harus effort aja dan waste energi sih. Jadi menurut gua kayak ini enak jalan di 5 sampai 5,5. Tapi untuk mendapatkan itu gampang intinya, karena flap ini torsinya gede banget. Dari kita dorongan berapa kali pun mungkin kita udah bisa langsung dapat top yang di 5-nya itu. Terus motion pedalnya yang berbeda. Jadi kalau kalian biasa pakai kayak yang ada propellernya itu kan kalau kita goes itu kan kayak sepeda ya, perputarannya itu diputer begini. Jadi sama yang didorong kayak model flap begini lebih effortless yang model flap ya. Maksudnya cara mendorong yang seperti ini nih lebih nggak membuang energi. Jadi kalau capek nggak capek, kayaknya lebih nggak capek flap sih intinya. Despite kelemahan dia yang nggak bisa mundur ya, tipe yang ini ya. Cuman kalau buat cruising ini jauh lebih enak sih menurut gue. Motionnya ya, pergerakannya. Nah terus kayak misalnya kayak begini nih. Jadi kayak tadi gue bilang masalah speed ya. Masalah speed di kayak ini, kita kalau misalnya lihat tuh,
bisa jalan di nyantai di 5. Terus kalau kalian lihat keseluruhan dari kayak ini ya, ini kayak ini mungkin lebih cocok buat danau kayak posisi gue sekarang ini ya, danau Setu Sawangan, atau di inshore. Inshore tuh dalam arti kata mungkin muara atau daerah yang tidak terlalu jauh dengan laut. Karena bodi kayak ini kan stabil ya. Jadi stabil tuh dia tidak sepemecah Alessandra mungkin ya. Alessandra tuh mungkin lebih oke buat dibawa ke laut. Walaupun dia goyang ya, tapi lebih lincah, lebih agile. Ini ada plus minusnya sih, jadi dari bentuk desain hullnya. Kalau kalian mau nyari stabil, ini jauh lebih stabil dari Alessandra. Untuk ukuran kayak 3 meter kecil ya. Tapi kalau misalnya buat ngebelah ombak sama ngebelah ombak sih dua-duanya kagak enak ya. Kurang nih sebenarnya menurut gua. Alessandra dan Vela ini kalau untuk mecah ombak yang besar sekali gitu offshore, dua-duanya kurang menurut gue karena terlalu pendek. Cuma kalau disuruh milih, gue mungkin akan pilih Alessandra kalau misalnya untuk offshore banget. Cuma kalau buat inshore sama danau, tempat yang kayak begini, ya ini udah cukup sih. Udah cukup banget dan ini udah enak banget menurut gua. Cuman mungkin karena tinggi gua ini kan 181 ya. Gua kadang-kadang suka fobia gimana ya? Karena biasa pakai kayak gede ya, tiba-tiba dikasih kayak kecil, ruang badan gua tuh terbatas. Terus aksesoris barang yang bisa gua bawa terbatas. Jadi lebih ke arah situ juga sih. Makanya gua dulu punya Bella ini untuk gue pakai untuk ke danau-danau yang seperti ini gitu, yang nggak terlalu berat. Jadi gue bisa nyeret-nyeret atau gue bisa nariknya nggak terlalu capek gitu loh. Dibandingin gue bawa Seastream, Dorado gitu-gitu kan agak, wah itu sih nggak mungkin mesti kayaknya ya, kalau belusukan ya. Karena kayaknya sendiri terlalu berat kan. Kalau kayak ini portable sih, enaknya itu doang. Dan stabil nih, untuk kayak 3 meter ini stabil kayak ini. Jadi kalau kalian mengharapkan dan pengen banget punya Bella ya, mungkin medan yang bisa paling enak ditempuh tuh yang seperti ini sih kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga kalau kalian bisa dapat lautnya lagi flat ya, bisa aja kalian bawa kemana-mana juga sih intinya. Cuma ini menurut gue personal ya, lebih cocok sih ini buat di flat water sama di inshore yang nggak terlalu besar sih ombaknya intinya. Lalu kita mau bahas masalah maneuverability-nya, beloknya, kisitnya dia nih. Ini kayak kisit sih, karena pendek ya. Kayak makin pendek pasti makin kisit sih intinya. Jadi kayak apa? Ini gue coba puter. Gue bisa bentuk O dengan gampang sih di kayak ini sih intinya. Cuma nggak ada patokan ya. Oh nih ada tiang di depan, kita bisa jadiin patokan untuk belok nih. Kalau kalian lihat, kita ke tiangnya dulu nih guys. Ini kita sekarang udah di kalian 3 tiang ini. Nah ini tiangnya, kita udah sekitar 1 meteran lah ya dari tiangnya. Nah kita mau bikin, kita mau coba puterin yuk.
lagi muterin tiang ini. Mungkin kalau kalian lihat nih, itulah maneuverability si kayak ini ya. Kalau kalian lihat, udah cukup sih semestinya. Kita tadi udah bahas apa aja ya. Mungkin nanti gue nyampe darat gue walkthrough lagi ya. Sorry tadi gue kelewatan sebelum berangkat. Kayak ini gimana sih fitur-fiturnya, bentuk decknya. Walaupun nanti gue juga tadi sudah kasih lihat deck kayak ini ketika gue duduk di atas ya. Jadi kalian bisa lihat dari view dari atas si kayak Bella ini seperti apa sih gitu. Oke, kalau misalnya itu kita coba lanjut ke topik yang lainnya. Oke, kita mau ngebahas masalah stability nih sekarang. Jadi stability di kayak ini untuk ukuran 3 meter udah stabil banget ya. Maksud gue ini lebih stabil daripada Alessandra yang kurang lebih mirip. Cuma karena dia lebih stabil jadinya dia lebih pelan dari Alessandra, sekitar 0,5 sampai 1 km per jam pas lagi cruisingnya. Cuman kalau yang seperti gue bilang, berat gue 93, tinggi gue 181. Kalau gue aja di sini merasa nyaman dan stabil, yang beratnya 60, 70 ya udah pasti surga. Terus kenapa sih gue bisa bilang ini stabil ya? Ini decknya hullnya bentuknya nih agak flat ya. Jadi emang nggak bisa segoyang Alessandra kayak ini. Kalau misalnya cuman ya kalau di gue ya kayak ini tuh standarnya bangkunya terlalu rendah ya. Maksudnya untuk posisi kalau lo mau berdiri mau apa, bangku setinggi Lia itu lebih cocok kalau menurut gue. Jadi kalau lo dari posisi berdiri, posisi duduk, pantat lo tuh nggak terlalu jauh gitu. Terus ini gue paling bingung nih kalau misalnya kalian mau bikin adegan berdiri di kayak dengan kayak yang agak lumayan pas-pasan space-nya. Jadi gue di sini berdiri di Bella ini, dan so far sih oke ya. Maksudnya cuma posisi duduknya aja yang kita harus tinggiin sih kalau kalian mau modif. Cuman intinya ya kalau di badan gue sih berdiri bisa di kayak ini ya. Cuman kalau misalnya untuk free kayak di Seastream gitu mungkin beda lagi taste-nya. Ya cuma secara stability kayak ini udah oke banget. Udah oke banget untuk ukuran kayak ya. Oke, mungkin itu buat masalah stability ya. Oke, kita langsung ke kesimpulan aja deh ya, karena harus cabut nih gue. Jadi intinya kalau dari segi deck, dari fitur kayak ini standar dalam arti kata semuanya ada. Tapi pas kalau menurut gue ya, karena badan gue yang 181 dan berat gue 93, kayak ini mumpuni untuk dibawa kemana-mana ya. Maksud gue ya, track aluminium track buat aksesoris ada, fish finder hole ada, rod holder ada, flap pedal ada, terus ada storage hatch ada 3. Maksudnya cukup sih sebenarnya. Cuman kalian tidak akan bisa bawa barang banyak itu ya. Kalau kalian punya Sharon, punya Seastream,
udah pasti jauh lah, karena kayak di Sharon masih stream tuh kayak apa ya, pickup ya kalau gue bilang, kayak pickupnya kayak mau bawa apa aja bisa gitu loh. Kalau di kayak ini kalian terbatas, jadi kalian pikirkan mau bawa apa. Jadi mau bawa box lure 2, 3, bawa minuman, bawa peralatan tackle. Di sini rod holder yang bawaannya tuh ada 4. Terus kalau kalian mau nambah paling rod holder 2 lah kanan kiri, jadi mentok paling 6 di kayak ini. Itu juga kalau kalian bawa 6 ya. Kalau misalnya cuma bawa 2 ya udah cukup juga. Intinya di kayak ini lahirnya udah 4, kalau mau nambah paling 2 lagi jadi 6 rod holder. Terus dari segi kompartemen seperti itu ya. Jadi ya udah nih pas, nggak bisa bawa kayak cool box minuman dingin, bawa crate box segala lagi mungkin kurang, nggak bisa. Kalian harus milih, jadi bawa crate, membawa cool box. Kecuali kalian modif box tengah di belakang kursi ini, mungkin bisa kalau kalian mau modif di dalamnya. Cuma kalau standarnya seperti itu. Terus buat kemana sih? Ya, kalau buat kemana menurut gua ya udah habitatnya kayak ini di danau, di tempat yang flat, di inshore kalau kalian di laut, tempat yang tidak terlalu berombak besar dan tidak berarus besar. Karena desain kayak ini, karena dia pendek, jadi dia lebar. Kayak ini stabil, cuma karena dia stabil, dia nggak cocok untuk manuver-manuver di ombak-ombak atau arus sih kalau menurut gue. Jadi nyamannya dia di situ. Secara speed 5 km per jam sampai 5,5 itu more than enough untuk ukuran kayak ya. Dibilang pelan nggak, dibilang kenceng juga nggak, tapi udah cukup banget buat kalian main kemana-mana. Lalu stability. Buat orang yang kayak gue tinggi 181, berat 93, kayak ini stabil banget. Jadi kalau kalian beratnya 60, 70 ya udah pasti lebih surga lagi maksudnya. Jadi maneuverability kalau kalian tadi lihat ya beloknya seperti itulah. Tapi menurut gue itu sudah lebih dari cukup sih untuk kita mancing ke spot-spot tertentu ya. Cuma kelemahannya adalah dia nggak bisa mundur karena dia pakai flap. Jadi kalian kalau mau mundur kalian harus sediain dayung. Itu cuman minusnya si kayak ini ya menurut gue ya. Karena flap pedalnya cuma bisa maju doang, dan minusnya lagi adalah ya nggak bisa bawa barang banyak. Jadi kurang lebih itulah, dari segi plusnya juga udah oke, minusnya juga ada. Cuman ya jadi kalian harus tentukan dulu spot kalian seperti apa untuk bisa membawa kayak ini sih. Itu kalau menurut gue kurang lebih Bella seperti itulah. Karena ya bentar lagi Bella ini akan gue jual ya, karena gue harus mengganti rak gue dan raknya udah penuh. Jadi kayak ini salah satu yang akan gue jual juga gitu sih. Jadi tunggu aja ya postingannya kalau nanti gue udah siap jual. Oke guys, kurang lebih seperti itu aja ya. Kita cerita tentang Bellanya sama on water reviewnya seperti apa. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mudah-mudahan kalian yang mencari informasi tentang Bella bisa mendapatkan insight yang bagus ya. Jadi nggak salah beli. Mungkin see you on next content. Jangan lupa di komen, like, and subscribe ya. Bantu gue di channel ini juga biar lebih berkembang. See you on next episode. Bye-bye. Oke, sebelum lupa nih, kita udah balik dari air. Kita udah di darat sekarang. Kita mau walk through dulu yuk si Bella ini. Apa aja sih isinya? Ini kebetulan udah gue rigging ya. Cuma kalau standarnya nih ya di depannya ada drain plug buat ngebuang air. Di sini ada handle-nya. Lalu kita di sini ada triangle hatch ya, yang buat kita naruh barang tapi tidak terlalu besar sih. Lalu nih di kiri kanannya ini ada kayak tali ya, yang dari depan sampai belakang. Tali ini multifungsi nih buat ngikat jangkar, bisa nanti jadi anchor troli. Ini talinya ada di sepanjang dari depan sampai belakang. Terus mundur di bawah nih ada 2 scupper hole ya. Di sini pedal flapnya, lubangnya. Lalu di sini ada 2 aluminium track nih. Di sini juga ada 2 aluminium track. Jadi kalau kalian mau naruh aksesoris apa aja bisa ya, cup holder kayak fish finder, arm, apa semua segala bisa. Lalu di sini ada handle buat kita transport. Di sini ada steering rudder ya, untuk belok si ruddernya.
kursi aluminiumnya. Di sini ada circle hatch ya, jadi buat naruh barang. Di sini ada 2 scupper hole lagi. Lalu di kursinya ini ada, di bawahnya ini ada scupper hole lagi ya, di bawah kursi 2. Nah, kursi ini juga bisa maju mundur ya. Ini ada relnya, kalau kalian lihat. Lalu ke belakang kita ada nih road holder, ada 4 ya, kalau kalian lihat. Terus di sini ada hatch juga nih, kotak buat kalian naruh barang. Lumayan gede ini dan bisa dimodif nih buat apa aja nanti. Lalu di belakang ini ada banji rope, dan ini ada tank well-nya ya, tempat buat naruh toolbox atau crate kalian ya. Lalu di sini ada tempat buat aksesoris ya. Nah, ini kalian bisa naruh transom mount buat naruh motor, trolling motor, atau naruh outrigger ya buat balancer biar kalian stabil. Di sini ada 2 scupper hole, di sini ada handle lagi buat transport. Di sini ada rudder. Lalu ini pedal holder ya, tempat dayung. Cuman semusnya pakai yang 2, ini gue pakai single hari ini. Oke, kurang lebih kayak gitu ya fiturnya. Dan aduh, sorry kelupaan, di tengah, di bawah ini, di bawah kursi ini ada lubang fish finder hole. Jadi kalau kalian naruh transducer buat fish finder kalian, udah ada tempatnya di bawah ini ya. Jadi kabelnya keluar dari tengah. Oke, itu aja sih kayaknya fitur dari si J7 Bella. Oke.